Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di YouTube channel aku Yalina Gina. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai apa saja sih yang aku muat dalam presentasi untuk sidang seminar mata kuliah di PPG Prajabatan. Nah, dalam seminar pendidikan ini kita akan membahas mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu mengenai refleksi kita selama mengikuti mata kuliah dalam program PPG Prajabatan, kemudian paradigma guru dan yang terakhir yaitu desain inovasi yang kita buat selama kegiatan PPG Prajabatan. Dan kemudian untuk slide pertama aku isi mengenai identitas diri, seperti nama dan nomor mahasiswa. Nah, di slide kedua ini aku memberitahukan dan menjelaskan kepada penguji mengenai salah satu mata kuliah yang paling bermakna dengan menyertakan artefak ya, jurnal refleksi dan juga artefaknya ke dalam bentuk QR code. Jadi nanti tidak repot gitu loh kalian harus menunjukkan. Jadi nanti penguji bisa melihat melalui barcode tersebut. Kemudian dilanjutkan pada slide ketiga yaitu mengenai topik review. Karena tadi aku milih pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran bermakna dalam perkuliahan ini, maka aku menjelaskan 5 topik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, 5 topik ini kalian tidak usah menuliskan materinya terlalu banyak. Hanya kalian ambil intinya saja dari per topik. Jadi nanti ketika sidang kalian cukup menjelaskan saja secara singkat dari topik 1, 2, 3, 4, 5 itu membahas tentang apa. Nah, setelah menjelaskan mengenai 5 topik dalam pembelajaran berdiferensiasi, kemudian aku lanjutkan lagi di best practice. Nah, best practice ini aku milih satu topik dari kelima topik tersebut untuk dibahas lebih dalam. Yang menurut aku menarik yaitu tentang topik 4, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalian tidak perlu ya pada slide ini kalian tidak perlu menjelaskan atau menuliskan kalimat yang terlalu banyak. Ingat dosen penguji akan lebih eh, tertarik dengan presentasi kalian apabila tulisannya sedikit. Hanya poin-poin penting saja. Nah, di sini juga kalian jangan lupa untuk memperlihatkan artefak baik itu dalam bentuk QR code ataupun seperti aku di sini ada gambar modul ajar sebagai bukti kalau kalian pernah mengerjakan atau memiliki artefak pada topik 4. Pada slide kelima, nanti kalian juga jangan lupa untuk menjelaskan mengenai pembelajaran bermakna apa yang kalian dapatkan setelah memilih mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah pilihan yang kalian bahas. Nah, kemudian pada slide 6 di sini aku membahas mengenai paradigma guru dengan memasukkan poin-poin penting mengenai pemahaman aku tentang guru sebelum PPG, mengikuti PPG dan setelah mengikuti PPG. Jadi di sini ada perbedaan nih pemahamanku sebelum dan sesudah mengenai tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, di slide ketujuh ini aku membahas mengenai desain inovasi. Nah, desain inovasi ini bisa dapat berbentuk seperti metode, kemudian strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau sebuah teknologi pembelajaran atau teknologi pembelajaran. Nah, di desain inovasi ini juga aku memberikan judul untuk inovasinya. Jadi supaya nanti lebih
enak membahasnya ketika presentasi dalam sidang seminar. Ya, di sini inovasi yang aku buat yaitu tentang metode pembelajaran window shopping dalam bentuk kunjungan galeri. Nah, di sini ada latar belakangnya. Kenapa sih aku perlu banget untuk melakukan sebuah inovasi ini? Ya, penyebab adanya inovasi ini itu apa saja? Aku masukkan poin-poinnya ke dalam latar belakang. Nah, kemudian aku juga punya tujuan dan harapan terhadap desain inovasi yang aku buat. Cukup singkat, tidak terlalu panjang, kalian masukkan poin-poinnya saja. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan mengenai desain inovasi, dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan inovasi tersebut kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing dalam seminar. Kenapa? Hal ini juga akan meyakinkan ke dosen penguji kalau kalian itu sudah menerapkan inovasi tersebut. Selain itu, kalian juga bisa menjelaskan atau meyakinkan dosen pembimbing kalian mengenai penerapan inovasi tersebut dengan menjabarkan hasil dari penerapan inovasi tersebut, sehingga dapat menggambarkan bahwa inovasi tersebut dapat dilaksanakan, berhasil atau tidak. Dan jangan lupa kalian tunjukkan mengenai dokumentasi kegiatan, baik itu dalam bentuk foto maupun video. Tapi kalau aku dalam bentuk foto, di sini mengenai pelaksanaan metode pembelajaran window shopping. Nah, ini yang terakhir dan juga penting yaitu rencana tindak lanjut. Jadi nanti kalian bisa membuat poin-poin ya, jadi per poin saja mengenai rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki desain inovasi yang sudah kalian buat. Seperti tadi, dalam metode pembelajaran window shopping masih terdapat beberapa kekurangan. Nah, kekurangan itu tentu saja harus diperbaiki. Nah, perbaikan itu saya masukkan ke dalam rencana tindak lanjut untuk kemudian diperbaiki ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya dengan metode pembelajaran yang sama. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semangat buat kalian yang mau seminar pendidikan. Jangan lupa untuk istirahat dan cari berbagai referensi yang bisa menguatkan kegiatan seminar kalian. Seminarnya nggak susah kok insya Allah. Yang penting kalian sudah siap dan matang dengan presentasi yang kalian buat dan juga ide inovasi yang sudah kalian lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.